Nah, akhirnya Granbell mulai bergerak juga. Maria yang sudah menjadi zombie ternyata bisa bertarung seimbang melawan sang Dewi Luminous. Lalu kita punya Zegion di sini. Dalam bentuk sempurnanya, dia bahkan lebih kuat daripada Xion. Dan tentu saja, ada Leon si Siskon yang masih galau memikirkan adiknya. Dia pergi menemui Elmesia dan kurang lebih bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka membawa adikku? Apa yang terjadi pada adikku? Aku harus bagaimana? Aku butuh adikku. Gila, episode 17 benar-benar padat banget. Dan untungnya, episode ini sama sekali nggak terasa terburu-buru. Dengan sebanyak itu materi yang mereka masukkan, sebenarnya pacingnya bisa saja terasa berantakan. Tapi menurutku mereka berhasil mengaturnya dengan sangat baik. Aku masih nggak suka Yuki. Aku benar-benar masih nggak suka Yuki. Tapi ternyata Yuki sudah berhasil sampai ke tempat sang hero. Di saat yang sama, Gai juga muncul. Sekarang, aku sudah agak lupa apa alasan tepatnya Gai ikut campur dalam masalah ini. Tapi dari kesan yang selama ini diberikan, Gai itu tipe orang yang suka mencari hiburan. Jadi aku bisa memahami kalau dia datang hanya karena tahu bakal ada sesuatu yang seru terjadi. Bahkan menurutku Elmesia juga melihatnya seperti itu. Ya, Gai pasti datang. Gai benar-benar bakal muncul. Situasinya sekarang terlalu kacau untuk dia lewatkan. Elmesia memahami situasi politik yang sedang berlangsung. Dia tahu semua masalah ini sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Dan sekali lagi, aku suka fakta bahwa semua orang di sini nggak pura-pura bodoh terhadap apa yang sedang dilakukan keluarga Rozzo. Granbell menyerang Luminous, dan ini jelas bakal menjadi masalah besar. Gai muncul. Gai benar-benar muncul. Aku sampai ketawa melihatnya. Karena pada titik tertentu aku mulai berpikir. Sekali lagi, aku nggak percaya setiap kali ada seseorang yang menghadapi Rimuru, mereka benar-benar sedang mengalami kesulitan. Aku cuma tahu bahwa pada akhirnya seseorang bakal menjentikan jari dan semuanya selesai. Mereka akan berpura-pura kesulitan selama beberapa saat. Bahkan di episode ini semua orang bertingkah seolah-olah sedang kesulitan. Oh tidak, Rimuru benar-benar ditahan oleh semua Underworldler ini. Apa yang akan Rimuru lakukan? Mereka terlalu kuat. Dia nggak mungkin mengalahkan semuanya. Mereka semua terlihat seperti sedang kesulitan. Tapi pada suatu titik nanti pasti ada seseorang yang tinggal. Jentik. Dan selesai. Tapi yang paling membuatku ngakak justru Diablo. Aku berpikir, oke, jadi orang serangga ini ternyata dianggap sebagai semacam lawan alami atau nemesis bagi para demon. Aku penasaran apakah nanti mereka akan menjelaskan secara detail kenapa bisa begitu. Apa yang membuat serangga begitu berbahaya bagi demon? Kenapa mereka bisa memberikan kerusakan lebih besar kepada demon? Apakah mereka kebal terhadap kemampuan tertentu milik demon? Atau ada beberapa kekuatan demon yang memang bisa dinetralisasi oleh serangga atau kekuatan alam? Aku penasaran. Tapi bagaimanapun juga, Diablo ditahan oleh orang ini dan dia malah berkata, "Tidak, orang ini mudah bagiku." Dan aku langsung berpikir, kalau begitu, kenapa nggak langsung one shot saja? Diablo bilang, "Tidak, aku sebenarnya bisa menghadapinya dengan sangat mudah." Kalau begitu bunuh saja. Kamu ngapain? Oh, ternyata dia terdistraksi. Tapi kalau begitu, kenapa kita nggak bunuh saja orang ini lalu lanjut? Ternyata dia terdistraksi oleh Rain. Dan menurutku, itu justru bagian yang menarik. Aku berpikir, kenapa Diablo begitu terdistraksi oleh Rain? Dia pergi ke sana dan langsung mengalahkan Rain dengan mudah. Oh, ternyata karena Gai. Diablo melihat Rain, tahu bahwa Rain berada di bawah Gai, lalu menyimpulkan. Kalau Rain ada di sini, berarti Gai juga ada di sekitar sini. Jadi selama ini Diablo sebenarnya terdistraksi oleh satu pertanyaan. Gai ada di mana? Kalau dia ada di sini, Gai pasti juga ada di sini.
Aku harus terus waspada terhadap Guy. Jadi, Guy-lah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Diablo. Dan soal kenapa Guy ada di sini, itu masih menjadi tanda tanya besar. Mungkin karena Diablo ada di sini. Atau mungkin Guy menyadari hal yang sama, bahwa sekarang banyak primordial yang berkumpul di satu tempat dan dia ingin tahu. Oke, kenapa Ultima, Carrera, dan Testarossa ada di sini? Aku lupa nama-nama asli mereka, tapi kurang lebih seperti itu. Rain sendiri bahkan gak tahu siapa Testarossa. Jadi mungkin mereka memang gak tahu nama yang sekarang diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap tahu identitas asli mereka atau semacamnya. Pokoknya, Violet dan yang lainnya. Lalu Guy muncul dan rasanya seperti reuni kecil antara dua orang ini. Oh, apa kabar? Lama gak ketemu, Noir. Memang selalu agak membingungkan ketika mereka saling memanggil dengan nama lain. Tapi mengingat semuanya berkaitan dengan warna, sebenarnya masuk akal. Aku juga suka banget seluruh bagian Diablo dan Rain. Karena rasanya seperti salah satu momen yang membuat kita berpikir. Ya ampun, tinggal cium saja sekalian. Rain benar-benar marah besar kepada Diablo dan terus mengomel tentang dirinya. Dan aku cuma berpikir, ya Tuhan, kamu bisa lebih terobsesi lagi nggak sih? Kamu bahkan bisa sekalian mengakui bahwa kamu jauh lebih terobsesi pada Diablo daripada yang selama ini kamu tunjukkan. Dia terus berteriak. Kamu menyebut dirimu primordial, tapi kamu nggak melakukan apa yang dilakukan yang lainnya. Kamu nggak mencari kekuatan. Kamu nggak mengejar kekuasaan. Kamu nggak melakukan semua hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya. Sepertinya Rain memang pernah berada di bawah Diablo pada suatu titik dan merasa kesal karena Diablo nggak mencapai sesuatu yang sebenarnya bisa dia capai. Dia punya kekuatan untuk melakukannya, tapi dia nggak melakukannya. Dia cuma duduk-duduk, nggak punya tujuan dan nggak punya alasan untuk bergerak. Dan sekarang dia ada di sini. Sekarang dia akhirnya punya tujuan, yaitu Rimuru. Dan Rain kesal karena itu. Dia seperti berkata, kamu sebenarnya bisa melakukan semua itu. Tapi kamu nggak melakukannya. Kamu lemah. Dan seterusnya. Lalu di akhir, Diablo seperti, ya sudah, terserah. Nih, terima disintegration bertingkat. Aku benar-benar suka bagian ini. Dia adalah iblis yang menggunakan kekuatan suci yang sangat overpowered, dalam bentuk serangan bertingkat yang ukurannya gila-gilaan. Entah berapa puluh serangan yang aktif secara bersamaan hanya untuk membakar lawannya sampai habis. Aku sampai berpikir, bagaimana kamu bisa menggunakan kemampuan yang secara harfiah bisa menghancurkan dirimu sendiri? Ternyata kalau kamu cukup loyal kepada tuanmu, kamu bahkan bisa mengendalikan Spiritron. Diablo dengan santainya mengendalikan kekuatan suci melalui Demon Lord yang menjadi tuannya, yang entah bagaimana ternyata bisa mengendalikan kekuatan suci lebih baik daripada Shuna. Shuna memang bisa menggunakan disintegration, tapi belum sampai versi bertingkat seperti ini. Itu benar-benar gila. Tapi baiklah, kembali ke awal episode. Episode ini dibuka dengan Granbell yang mengumpulkan seluruh pasukannya untuk bergerak. Dan begitu aku melihat dia datang membawa pasukan sebesar itu, aku langsung berpikir, orang-orang ini bakal mati dalam waktu singkat. Kenapa kita bahkan melihat mereka? Rasanya nggak ada yang benar-benar peduli dengan sebagian besar orang di sana. Memang ada sedikit indikasi bahwa Razul mungkin bisa menjadi lawan yang merepotkan. Tapi yang lainnya? Ya, biasa saja. Pada akhirnya, yang benar-benar menarik perhatian cuma Granbell dan Maria. Dan aku benar-benar penasaran dengan Maria. Kenapa Maria bisa sekuat itu setelah menjadi undead? Menurutku satu-satunya penjelasan adalah Granbell memasukkan energi dalam jumlah yang sangat besar ke dalam dirinya. Dan ini juga membuatku berpikir bahwa mungkin semua kekuatan atau cinta yang diberikan Luminous kepada Granbell sebenarnya diteruskan Granbell kepada Maria. Itulah yang mungkin menyebabkan tubuh Granbell terus menua. Itu asumsi yang aku punya. Jadi mungkin Maria yang sudah menjadi undead ini memiliki begitu banyak kekuatan Luminous yang tersimpan di dalam dirinya.
Dan itulah alasan dia bisa sekuat ini. Tapi ya, kita lihat saja nanti. Sejauh ini, 3 orang tersebut tampaknya menjadi ancaman utama selain Yuki. Yuki juga ikut bergerak dan membawa Les serta Voltman. Aku nggak yakin apakah Tear juga ada di sana. Aku lupa namanya, tapi sepertinya Tear. Entah dia ikut ke sana atau justru dikirim ke tempat lain. Tapi secara keseluruhan, situasinya sebenarnya nggak terasa terlalu mengancam. Mereka memang individu yang sangat kuat. Granbell adalah true hero, seseorang yang benar-benar lahir dari ek tersebut. Tapi tetap saja, ketika mereka muncul, reaksiku cuma, ya, terus. Aku nggak benar-benar melihat ancaman besar di sini. Pertanyaan terbesar bagiku sebenarnya adalah Yuki. Karena aku nggak berpikir Yuki akan berhadapan langsung dengan siapapun. Menurutku dia bakal menyelinap masuk, membuka ruang tempat hero disegel, membuka Holy Ark, lalu menyelinap keluar lagi. Aku nggak melihat dia benar-benar ingin bertarung secara langsung. Tentu saja, dia sekarang memiliki kemampuan Great yang didapat dari Maria Bell. Jadi mungkin dia bisa menggunakannya kepada hero dan memanipulasinya dengan cara tertentu. Asumsiku, dia mungkin akan membawa hero keluar lalu kabur. Dan itu mungkin justru menjadi faktor terbesar dalam situasi ini. Karena kalau Holy Ark dibuka dan hero dibebaskan, hero tersebut kemungkinan besar akan ingin membunuh Rimuru. Dan itu bisa menjadi salah satu ancaman serius bagi Rimuru. Tapi kita lihat saja. Setelah itu kita berpindah ke Leon yang sedang berbicara dengan Elmesia. Rasanya seperti sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melihat Elmesia, padahal sebenarnya nggak selama itu. Elmesia bahkan menyinggung bahwa Leon sudah nggak pernah tersenyum sejak dia menjadi hero. Itu detail kecil yang cukup menarik. Kemudian Leon mencoba menggali informasi dari Elmesia. Tapi Elmesia seperti berkata, "Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan." Rasanya seperti dia sebenarnya tahu apa yang Leon lakukan, sementara Leon justru berpura-pura bahwa Elmesia nggak tahu. Tapi di sisi lain, mungkin Elmesia juga nggak mengetahui semuanya. Dia tahu Leon sedang mencari para Andrenwaldler karena dia sedang mencari seseorang. Dan kemungkinan besar orang itu adalah Chloe. Lalu Leon akhirnya mulai terbuka kepadanya. Elmesia seperti berkata, "Oke, akhirnya kamu mau terbuka kepadaku. Kalau begitu mari kita bekerja sama. Biarkan aku mencoba membantumu sekarang karena aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan." Ada beberapa hal menarik di bagian ini. Leon secara khusus mengatakan bahwa Shizue nggak mempercayainya karena dia terlalu tertutup. Dan Leon membantah hal tersebut dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku rela mati untuknya. Aku akan mengorbankan diriku untuknya." Cara kalimat ini diterjemahkan memang agak membingungkan. Tapi menurutku dia sedang membicarakan Shizue, bahwa dia sebenarnya rela mati demi membantu Shizue. Namun kemudian pembicaraan kembali lagi ke Chloe. Jadi aku sempat bertanya-tanya apakah sebenarnya yang dia maksud adalah Chloe. Apakah dia mengatakan bahwa dia rela mati demi Chloe? Menurutku sebenarnya yang dimaksud adalah Shizue. Dan itu cukup menarik, karena sebelumnya seolah-olah hubungan mereka nggak terlalu dekat. Bagaimanapun juga, itu detail yang menarik. Kita juga kembali melihat bahwa Shizue ingin membantu banyak orang yang berada di bawah Leon. Kemudian Elmesia menjelaskan bahwa dia nggak percaya Tempest atau Lubelius terlibat dalam sesuatu yang buruk. Masalahnya adalah Razul. Keluarga Rozzolah yang melakukan semua ini. Merekalah yang mengatur serangan besar ini. Merekalah pihak yang berada di balik semua kejadian tersebut. Dan sekali lagi disebutkan bahwa Guy sendiri akan turun tangan. Menurutku alasannya mungkin karena dia melihat sesuatu yang bisa menghiburnya. Atau dia nggak ingin melihat terlalu banyak orang mati. Atau mungkin dia sendiri punya kepentingan terhadap hero tersebut. Rasanya hampir semua orang di sini punya hubungan tertentu dengan hero. Guy mungkin juga mengetahui keberadaan Holy Ark dan tahu bahwa itulah yang sedang dicari keluarga Rozzo. Jadi dia mungkin sengaja memosisikan dirinya di tempat yang tepat supaya bisa berada di sana ketika sesuatu terjadi.
Karena menariknya, Guy nggak langsung masuk. Rain masih santai di luar kota. Mereka nggak masuk ke dalam. Rasanya seperti mereka sedang menunggu sesuatu. Dan ini terjadi setelah mereka membicarakan bahwa akan ada serangan besar dan Guy akan bertindak. Bahkan disebutkan bahwa Magus akan dikirim ke wilayah utara. Jadi seolah-olah ada konflik besar yang sedang dipersiapkan dan Guy mungkin akan ikut campur karena itu. Mungkin kita akan mendapatkan jawabannya di episode berikutnya. Atau mungkin aku melewatkan sesuatu yang menjelaskan kenapa Guy sebenarnya ingin terlibat. Saat Leon berpisah dengan Elmesia, dia juga menyebut bahwa Gagali telah menghilang. Seolah-olah dia berkata, "Ngomong-ngomong, ini informasi tambahan buatmu. Senang bisa membantu. Kamu sepertinya sudah tahu hampir semua yang terjadi, jadi anggap saja ini informasi baru yang bisa kuberikan." Setelah itu kita kembali ke Rimuru yang sedang minum teh bersama Hinata. Dan ada Diablo serta Nicholas yang entah kenapa malah sedang melakukan semacam kompetisi. Kurasa namanya Nicholas. Dia adalah orang yang jelas-jelas terobsesi dengan Hinata. Orang ini benar-benar memuja Hinata seperti seorang dewi. Dan sekarang dia mencoba mengalahkan Diablo dalam hal menjadi seorang pelayan. Masalahnya adalah, kamu nggak akan bisa mengalahkan Diablo dalam urusan menjadi pelayan. Diablo benar-benar menghancurkannya. Lalu serangan dimulai. Orang pertama yang muncul adalah Razul. Razul bertarung melawan Diablo dan Xion. Kemudian pada suatu titik Xion bertarung bersama Ranga. Yang menarik, sepanjang pertarungan mereka kembali disebutkan bahwa serangga merupakan musuh alami para iblis. Dan lagi-lagi aku bertanya, kenapa? Aku benar-benar berharap mereka menjelaskan kenapa serangga bisa menjadi lawan alami iblis. Di saat yang sama, disebutkan bahwa kita sudah pernah melihat serangga lain di cerita ini, dan yang satu ini sedang menunjukkan wujud aslinya. Jadi mari kita masukkan sedikit lelucon tentang Cell. Cell. Perfect form Cell. Zegion benar-benar kuat banget. Aku penasaran apakah nanti mereka akan menjelaskan secara detail kenapa dia bisa berada di level seperti itu. Dan kemudian Diablo mengatakan bahwa makhluk ini lebih kuat daripada Xion. Jadi harapannya adalah, dengan Ranga berada di sisinya dan Xion menggunakan skill miliknya, dia masih bisa mengatasi makhluk ini. Kalau aku nggak salah ingat, skill Xion kurang lebih memungkinkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Aku lupa persis bagaimana penjelasannya. Tapi pernah disebutkan bahwa Xion bahkan bisa melukai Rimuru. Kalau dia bisa melukai Rimuru, setidaknya dia seharusnya bisa melukai Razul. Dan dengan Ranga di sisinya, aku rasa dia mungkin bisa mengalahkannya. Di satu titik, Rimuru mengirim Diablo untuk menghadapi Ren. Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Di sisi lain, tentu saja Granbell akhirnya muncul. Dan dia langsung bertarung melawan Hinata dan Nicholas. Awalnya aku cukup khawatir karena Luminous sebelumnya pernah mengatakan bahwa Granbell seharusnya lebih kuat daripada Hinata. Tapi mungkin justru disinilah kita akan melihat bahwa anggapan tersebut ternyata salah. Mungkin Hinata akan membuktikan bahwa dirinya sebenarnya lebih kuat daripada Granbell, sang hero dari masa lalu. Dan mungkin ini berkaitan dengan asumsi Luminous bahwa seluruh kekuatannya telah diberikan kepada Granbell. Kalau Granbell kemudian memberikan sebagian besar kekuatan itu kepada Maria, berarti Granbell sekarang gak lagi sekuat yang seharusnya. Dengan kata lain, kondisi Granbell saat ini mungkin jauh lebih lemah daripada yang diperkirakan Luminous. Karena sekali lagi, Luminous secara teknis pernah menghadapi Granbell, Maria, dan Razul sekaligus. Dan disinilah aku kembali bertanya. Kenapa sekarang Luminous justru kesulitan menghadapi Maria? Dia dulu bisa melawan ketiganya sekaligus. Tapi sekarang dia kesulitan menghadapi Maria yang sudah menjadi zombie? Ya, oke. Kemudian Nicholas ikut bertarung dan benar-benar berniat membunuh Granbell. Secara teknis dia pernah mengalahkan Granbell sebelumnya. Dia menghancurkan semacam ilusi atau bayangan dirinya. Dan sekarang dia berkata, kali ini aku benar-benar akan membunuhmu, Granbell. Dia menggunakan disintegration terhadap Granbell.
Tapi Granbell menyerap serangan itu dan kemudian memantulkannya kembali kepada mereka. Jadi aku menduga pedang tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap spiritron atau semacamnya. Kemudian Rimuru muncul. Dan Granbell mengeluarkan sejumlah besar Underenweltler yang sudah berada di bawah kendali pikirannya. Dan bagian ini sebenarnya lucu. Granbell ingin mengalahkan Rimuru karena dia menganggap Rimuru sebagai ancaman bagi umat manusia. Lalu bagaimana cara Granbell menghadapi Rimuru? Dia mengirim sekelompok manusia tidak bersalah untuk menyerangnya. Kenapa? Karena dia tahu Rimuru terlalu lembut dan gak akan menyakiti manusia tidak bersalah. Aku sebenarnya gak memikirkan hal ini ketika pertama kali menonton episodenya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu gak masuk akal. Logikanya benar-benar rusak di sini. Granbell menganggap Rimuru sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia. Tapi dia justru menggunakan manusia tidak bersalah untuk menyerang Rimuru karena dia tahu Rimuru nggak akan menyakiti mereka. Ya sudah, aku nggak mau memikirkannya lebih jauh. Ada sedikit masalah dengan logika penulisannya di sini. Aku akan melewatinya. Lanjut. Hinata akhirnya terpaksa bertarung melawan Granbell sendirian karena Rimuru sedang disibukkan oleh para manusia dan Underenweltler yang sangat kuat. Sebelumnya, Granbell mengirim Maria turun untuk mengejar Luminous. Dia bahkan memberinya perintah untuk membunuh Luminous kalau Luminous nggak mau naik ke atas. Dan lagi-lagi aku berpikir, Luminous pernah melawan ketiganya sekaligus tanpa masalah. Ya, tentu saja. Kirim Maria untuk menghadapinya. Maria turun ke area Luminous. Dan tentu saja, di sana ada Holy Ark dan Hero. Granbell tahu persis bahwa itulah target utamanya. Jadi semua ini sebenarnya hanyalah sebuah pengalihan. Kemudian Lace muncul membawa pesan dari Granbell. Luminous, naiklah ke atas. Mari kita selesaikan ini. Mari bertarung. Mari kita akhiri apa yang sudah kita mulai. Dan akhirnya semua orang saling berhadapan. Louis jelas sangat marah kepada Lace karena Lace telah membunuh saudaranya. Itu sudah pasti. Yang satu lagi menghadapi Voigtman. Dan Luminous menghadapi Maria. Sekali lagi, asumsiku adalah satu-satunya alasan Maria bisa bertahan melawan Luminous lebih dari 2 detik adalah karena Granbell telah memberikan kekuatan yang sangat besar kepadanya. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagiku. Kalau tidak, aku nggak tahu bagaimana Maria bisa sekuat itu. Luminous juga menjelaskan bahwa jiwa Maria nggak bisa dipulihkan. Dan sebenarnya itu sudah bisa diduga. Aku nggak melihat alasan Granbell mengirim Maria melawan Luminous kalau dia masih bisa mengembalikan jiwanya. Maria sekarang hanyalah sebuah cangkang. Benar-benar hanya cangkang dari dirinya yang dulu. Mungkin masih ada sebagian ingatan di dalam dirinya. Mungkin otaknya masih berfungsi dan beberapa kenangan masih tersimpan. Tapi seperti yang dikatakan Luminous, kamu bukan Maria. Dan karena itu Luminous bisa menghancurkannya dengan mudah. Ini juga sedikit mengisyaratkan bahwa Luminous sebenarnya cukup dekat dengan Maria. Mungkin setelah mereka membuat semacam perjanjian, keduanya akhirnya membangun hubungan yang cukup dekat. Dan itu membuat semuanya terasa semakin menyedihkan. Tetap saja sakit melihatnya. Lalu saat semua orang sedang bertarung, dia cuma berjalan masuk. Semua orang sedang bertarung. Semua orang berada dalam kondisi siaga penuh. Dan dia berjalan begitu saja melewati Luminous. Luminous bahkan gak melihatnya. Dia sama sekali gak merasakan keberadaannya. Dia hanya mengaktifkan skill stealth yang dia ciptakan sendiri. Dia benar-benar menciptakan skill khusus hanya supaya bisa berjalan melewati Luminous tanpa terdeteksi. Mungkin ada hubungannya dengan cara Luminous mendeteksi energi sihir atau keberadaan seseorang. Mungkin dia memang berhasil menghilangkan seluruh jejak keberadaannya. Aku nggak tahu. Tapi dia benar-benar berjalan masuk begitu saja. Dan sepertinya dia akan membebaskan Hero. Atau setidaknya memecahkan segelnya dan membiarkannya keluar. Tapi ya, kita lihat saja.
Secara keseluruhan, ini benar-benar episode yang sangat bagus. Memang aku sering bercanda soal beberapa hal dan mungkin sebenarnya ada penjelasan lengkapnya di light novel. Aku kebanyakan cuma bercanda mengenai momen-momen kecil yang menurutku lucu atau agak aneh. Tapi kalau mengesampingkan itu semua, ini benar-benar episode yang bagus. Pacingnya bagus. Banyak sekali kejadian. Dan semuanya tetap terasa cukup seimbang. Aku benar-benar penasaran apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah akhirnya kita akan tahu kenapa Gai ada di sini? Apakah Yuki akan membebaskan Hiro? Apakah Hiro akan mengamuk dan menyerang Rimuru? Semoga semua pertanyaan itu mulai terjawab di episode berikutnya. Tapi ya, kita lihat saja. Bagaimanapun, itu tadi pendapatku mengenai episode ini. Semoga kalian menikmati videonya. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik.